dengan pembahasan tentang babul ithar wal muwasah, yaitu artinya bab menjelaskan tentang memberi bantuan dan mengalah ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini udah kalau nggak salah ini. Bentar, salah. Oh, ini bab yang diberi tanda. Salah kemarin tuh babnya udah. Kita bab sekarang yaitu babut tanafus fi umuril akhirah. Yang artinya bab memperbanyak amal-amal yang baik untuk bekal nanti di akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Yang artinya pada hal demikian, untuk hal-hal demikian maka berlomba-lombalah. Maksudnya untuk hal-hal kebaikan kita dianjurkan oleh Allah untuk berlomba-lomba. Disebutkan dalam ayat yang lain, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dalam kebaikan contoh, bentar lagi ini bulan Maulid kan, habis ini sekarang kan bentar lagi masuk bulan Dzulqa'dah, setelah bulan Dzulqa'dah Dzulhijjah, habis Dzulhijjah Muharram Safar, Maulid. Bulan Maulid tuh kan kadang-kadang ini kan ada orang dia ini ngadakan maulid karena iri ke tetangga. Itu tetangga bisa ngundang orang 50, aku harus 100, tak kalah. Oh, tetangga cuma ngundang hadrah dari Al-Jihad, aku langsung nak ngundang hadrah Habib Syekh 2000 orang. Wah, penceramanya langsung dari India, Ustadz Sahrukan umpamanya. Talang-alang. Umpama. Boleh kita, boleh tidak dosa, bagus malah. Kata Allah apa di sini? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya, dalam ayat yang lain fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, enggak usah kalah. Ya, kau tanya, oh ente kemarin ngadakan maulid nyembelih berapa ekor ayam? 10. Aku harus 100 ekor. Bagus. Oh, kau masuk ngelihat ngintip dari jendela rumah, oh itu tetangga sebelah rumah masuk masjid jam 3 subuh. Aku tak mau kalah. Aku harus masuk jam 1 malam. Wah, tak apa-apa tidur di masjid. Ya. Ngelihat paman nanti hari Jumat kan biasa ada kotak masjid jalan tuh kan, kotak amal, ngelerek. Kita ini nak masukkan 10.000. Rupa tetangga sebelah rumah nih masukkan 40.000. Ngelerek, aku tak mau kalah, aku harus 100.000 pokok. Enggak apa-apa, boleh. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi tak boleh berlomba-lomba dalam kejelekan. Boy, kau mabuk berapa botol? 2. Aku tak mau kalah, aku 20. Salah. Ya. Jadi terus kita berbanyak amal baik. Karena kita ini semua pasti mati ya. Ya, baik yang kena corona mati, yang sehat mati. Nah, sekarang apa lagi nih corona nih ya? Ya, berita terbaru kemarin ya di Pulau Madura ini sekarang corona sangat bertambah banyak. Ya, bertambah banyak manusia meninggal dunia banyak kena corona nih ya. Sekarang ini bahkan di Pontianak tempat kita nih, kampung kita sendiri, Sungai Jati Luar nih udah berapa bulan yang lalu zonanya merah tuh berarti apa merah tuh? Seram dah yuk. Seram. Ada enggak yang mati di kapal jatuh tengah jalan? Ada enggak? Enggak ada. Tapi saya lihat Bagu dengan Rohim tuh santai-santai ya itu. Tahu Bagu kan? Makanya sekarang dia corona tambah banyak, tambah lama. Corona bukan tambah menakutkan Bu ya, bukan tambah menakutkan. Corona tambah lama, tambah membingungkan. Bingung. Apa tak bingung? Masjid suruh tutup, pasar tak ada tutup. Ada tak pasar Dahlia tutup sekali? Ada tak Bu? Nggak ada. Masuk masjid suruh jaga jarak, masuk pasar tak pakai jaga jarak. Takbir keliling dilarang, tapi kafe tak jaga jarak, tak pakai masker dibiarkan. Rakyat Indonesia dilarang mudik, tapi orang luar diperbolehkan masuk. Kalau yang melanggar protokol kesehatan ulama Habib, contohnya Habib Rizik, kena tangkap. Tapi kalau yang melanggar pejabat, orang kaya, artis, aman. Betul? Jadi kata saya, corona tambah lama bukan tambah menakutkan, tapi corona tambah lama tambah membingungkan. Makanya Bapak Ibu, yes, ini saran saya. Bapak Ibu, kalau masih takut berlebih ke corona, belajarlah ke orang gila, ya. Betul.
Jangan belajar ke profesor, tak usah. Profesor jadi bodoh. Kalau takut berlebih ya, ke corona masih takut, belajar ke orang gila. Kenapa? Ada enggak orang gila pakai masker? Ada. Pernah lihat? Pernah lihat Rohim yang di Al-Jihad pakai masker pernah? Ada enggak orang gila mandi? Ada enggak dia kalau sebelum makan basuh tangan lo? Ada enggak orang gila udah basuh tangan baca doa? Allahumma barik lana fi ada? Enggak ada. Ah. Ya ini yang takut berlebih. Pertanyaan saya, ada enggak orang gila kena? Enggak ada. Ya. Maksud saya nih gini, bukan saya ya corona nih penyakit berbahaya. Cuma maksud saya yang bagi yang takut berlebih. Lebaran tak mau keluar rumah, ke masjid tak mau, ke pasar mau. Kan ada kemarin kan? Ke masjid takut, ke pasar berani. Ke masjid takut, main rumah tetangga berani. Memangnya corona cuma ada di masjid. Di lain tak ada gitu. Ya. Jadi yang masih takut berlebih belajar kepada orang gila. Cuma kita sebagai juga manusia harus ikhtiar juga ya, harus ikhtiar. Ikhtiar tuh berusaha ya, pakai masker, ya jaga jarak. Makanya nanti malam, mulai malam ini bapak dengan ibu tidur harus jaga jarak, ngerti? Di atas kasur tuh jaga jarak 2 meter. Jadi kalau bapak nak nyium istri tak boleh langsung pakai kayu, wik. Tak boleh. Ngerti? Diriwayatkan dari sebuah hadis Nabi bersabda, wa an Sahal ibni Sa'ad radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidina Sahal bin Sa'ad bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarabin. Dihadapkan kepada beliau minuman. Fasyariba minhu, kemudian Nabi minum. Wa an yaminih gulamun wa an yasari al-asyiyah. Di sebelah kanan Nabi ada budak kecil, budak masih muda-muda kecil-kecil. Di sebelah kiri Nabi ada orang tua, banyak. Lalu faqala lil gulam ata'dan li an u'tiya haula faqala al gulam la wallahi ya Rasulullah la uthir bi nasibi minka ahadan fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi. Jadi gini, suatu hari di depan Nabi ini Pak ada minuman. Nabi ini paling suka Bu 3 minuman. Paling Nabi suka 3. Pertama madu, kedua susu, yang ketiga asir. Asir ini perasan buah. Ya kalau zaman sekarang jus. 3 nih Nabi paling suka. Ya. Madu. Jadi suatu hari ada minuman. Ya, tidak disebutkan di kitab ini minumannya apa. Ya mungkin susu. Itulah antara salah satu 3 minuman itu. Jadi Nabi minum. Setelah Nabi minum, Nabi bilang, ya biasanya Nabi minum tuh setelah minum Nabi jalankan ke kanan. Nabi nanya kepada yang sebelah kanan. Kebetulan yang sebelah kanan Nabi budak kecil kayak dia nih, kecil muda-muda. Sebelah kiri orang tua. Nabi bilang ke budak kecil nih, budak-budak, yang bahasa kita Pontianak. Budak-budak, boleh nak nih minuman nih aku berikan yang tua lo? Ya karena dia lebih tua. Kau kan masih budak-budak. Apa kata budak kecil tadi? Maaf Nabi, enggak. Saya enggak mau ngalah. Enggak mau ngalah saya. Pokok yang diberi Nabi saya enggak mau ngalah ke orang tua tuh. Ya, saya minum lo baru dia. Kenapa? Karena ini masalah ibadah. Jadi untuk urusan ibadah kita enggak boleh ngalah. Memang enggak dosa, hukumnya makruh. Contoh, enggak boleh ngalah. Bapak, ya, ini ada Bapak udah di sap depan nih, di sap depan. Di belakang Bapak ada tetangga. Bapak ngalah. Tetangga Bapak bilang, "Pak, kau ke belakang lah, aku nak ke depan." Oh iyalah kalau gitu ngalah. Ini hukumnya makruh, tak bagus. Tak bagus, untuk kebaikan tak usah ngalah. Ini surga, kita surga tak usah ngalah urusan surga. Biar aku sendiri. Ya. Kalau perlu nanti masjid nak dibangun di rumah sebelah katanya jual. Tak usah ngalah, sendirian. Kena urusan duit ada. Duitnya tak ada. Kecuali dijelaskan lagi dalam kitab yang lain, kecuali kita boleh ngalah kepada ulama atau orang tua kita. Bapak nih udah di depan dari sap depan, dah siap-siap, udah berdiri, udah komat. Ya, Bapak dicolet kena kawan di belakang. Rupanya di belakang ada Habib Muhsin. Ya, Habib Muhsin. Kita dianjurkan untuk mundur, ngalah demi Habib atau ulama. Enggak apa-apa ini, enggak makruh. Tapi selain Habib, selain ulama, jangan ngalah, tetap di sap depan. Walaupun di Bapak mundur lah, saya ini lama pingin sap depan, pahalanya besar. Enggak, tak mau. Ya. Begitu pula ini. Jadi sahabat Nabi yang kecil, oh enggak,
maaf Nabi, saya ndak mau ngalah sama Nabi, saya minum karena ini barokah dari Nabi dulu, biar masuk ke badan saya. Ya, baru dari itu si tua tuh, orang tua tak apa-apa lanjut. Nah, jadi dalam urusan ibadah, dalam urusan kebaikan kita dimakruhkan mengalah, makruh. Ya, makruh, ndak dosa hukumnya. Ya, cuma makruh. Wa an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad gala, baina Ayyub yaktasil uryanan, faharra alaihi jaradun min dahabin, faja'ala Ayyub yahtathi fi thawbihi, fanadahu rabbuhu azza wa jal, ya Ayyub, alam akun agnaituka amma tara, qala bala wa izzatika walakin la ghina bi an barakatik. Ya, yang artinya gini, suatu hari Nabi Ayub mandi, ya, mandi dalam keadaan telanjang, disebutkan uryanan dalam keadaan telanjang. Faharra alaihi jaradun min dahab, tiba-tiba dari atas ada jatuh belalang emas. Ya, belalang jatuh dan berbentuk emas. Diambil kena Nabi apa? Ini mungkin maksudnya di sini telanjang hanya telanjang dada. Ya, para nabi kalau mandi tidak telanjang bulat. Para nabi itu kalau mandi tetap dia nutup aurat, pusar sampai lutut ditutup. Maksud di sini telanjang sini maksudnya dalam kitab telanjang itu telanjang apa? Hanya bagian badan ya. Beda dengan kita. Ya, kalau kita telanjang bulat, kalau nabi tidak pernah. Para nabi kalau mandi tetap, bahkan dianjurkan Pak biar tambah mesra. Bapak Ibu, Nabi Muhammad sering beliau mandi berdua dengan istri di kamar mandi. Bapak pernah, Pak? Nah, praktekkan nanti sunnah di sunnah. Nanti balik. Ya, takut bukan apa. Tunggu anak tidur lo. Kalau anak pas tak tidur, bapak ketahuan masuk. Ngapu tuh kata dia. Sedang gak budak sekarang ni, tunggu anak kita tidur, ajak mak mandi berdua, yuk ke kamar mandi. Ndak, ini sunnah Nabi, Pak. Sering Nabi mandi berdua dengan istrinya. Cuma walaupun Nabi berdua dengan istri mandi, jangankan berdua, Nabi mandi sendiri tetap tutup aurat. Ya, tetap pakai sarung, tutup di pusar, tutup sampai lutut. Nah, ini begitu pula Nabi Ayub. Jadi ketika Nabi Ayub mandi, tiba-tiba ada belalang jatuh. Belalang sekali diambil, belalangnya berbentuk emas. Jadi emas dah belalang. Diambil, disimpanlah di balik pakaiannya Nabi Ayub, ditapukkan. Lalu tiba-tiba Allah berfirman, ya. Allah berfirman, Ayub, hei Ayub, kata Allah, apakah kau ni tak kata Allah gini, kan kau kan udah kukayakan, kaya dah kau ni. Masa cuma belalang emas belalang emas kau ambil, enggak ada harganya belalang emas. Kekayaan kau tu banyak dah. Ya, triliun. Belalang emas kalau dijual mungkin anggaplah 10 juta lah ya. Enggak ada harganya. Kenapa kau ambil? Apa kata Nabi Ayub? Nabi Ayub ni bukan selak dunia, Pak. Apa kata Nabi Ayub? Ya. Bala wa izzatika walakin la ghina bi an barakatik, ya. Lalu kata Nabi Ayub, ya Allah, saya ni bukan selak harta tak ada. Saya karena ini yang memberi ini engkau, saya ingin mendapat keberkahan dari engkau. Mendapat keberkahan. Jadi saya merasa kurang terus keberkahan, kurang terus pahala. Bukan selak-selak karena apa? Karena dapat benda ni enggak. Ya, Nabi enggak perlu, Pak. Contohnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad orang terkaya sepanjang sejarah di dunia ini Nabi Muhammad. Enggak ada orang lebih kaya dari Nabi Muhammad. Bayangkan, suatu hari oleh Allah ditawarkan, wahai Muhammad, kalau kau mau Gunung Uhud ku jadikan emas, ambil kau. Gunung Uhud ni Pak ada di Madinah. Ya, yang nyampe ke Mekah insya Allah pernah nyampe Gunung Uhud. Mudah-mudahan yang belum nyampe oleh Allah disampaikan ke Mekah semua. Yang udah sampai mudah-mudahan sampai lagi. Oleh Allah Gunung Uhud jadi emas. Nabi Muhammad tak mau. Gunung Uhud ni Pak Bu, ya besarnya hampir sama, kurang lebih dengan Gunung Peneram, tak besar. Lebih besar. Gunung Uhud ni, Gunung Uhud panjang. Itu panjangnya sekitar 7 kilometer. Kalau Gunung Peneram paling panjang berapa lah paling ya? Paling setengah kilo lah ya, paling panjang dari ujung ke ujung. Ini Gunung Uhud. Jadi ini Gunung Uhud panjang 7 km. Di tengah-tengah Gunung Uhud ada namanya Gunung Rumat. Gunung Rumat ini gunung pemanah. Ketika orang kafir berperang dengan orang Islam yang Nabi kena panah hingga pecah gigi beliau, di situ. Sedangkan Gunung Uhud tingginya kayak Gunung Peneram, panjangnya Pak 7 km. Berarti dari sini ke Mal7. Itu oleh Allah ditawarkan, wahai Muhammad, kalau kau mau Gunung Uhud ku jadikan emas, ambil kau. Nabi Muhammad tak mau, enggak mau. Ya, andaikan Nabi Muhammad mau, kayak apa?
Gitu ya, jangankan dapat gunung emas Pak ya. Baru dapat cincin orang jatuh di jalan, loncat-loncat cincin orang jatuh. Alhamdulillah, rezeki. Bukan rezeki punya orang tuh. Balikan. Jadi dianjurkan kita untuk memperbanyak beramal baik agar pahala kita selalu bertambah, agar kita gampang untuk menuju ke surga Allah. Baik, kita sedikit saja karena ini pun udah hampir khatam dari Riyadhus Shalihin ini, sisa mungkin 10 bab. Ya, kalau sedangkan ini kitab Al-Aham Fiqih ini masih lama nih ya, baru dapat seperempat. Jadi kita lanjut yang kitab Al-Aham nih, kitab Al-Aham Fiqih ini. Baik, kita lanjut masih tentang sholat. Di sini dibahas tentang Bismillahirrahmanirrahim, makruhatun min nahiyati makanis sholat. Sekarang dibahas tentang makruh yang berhubungan dengan tempat sholat. Maksudnya di tempat manakah kita dimakruhkan sholat? Hukumnya makruh tapi tak ada dosa, boleh, tidak dosa, cuma tak bagus. Di mana kita sholat yang tak bagus? Makruh hukumnya. Yang pertama as-sholatu bil hammam, sholat di kamar mandi. Enggak dosa Pak. Hukum sholatnya sah, cuma makruh. Tapi kalau itu suci kamar mandinya, kalau najis ya enggak sah sholatnya najis. Umpama kena bapak nih, ini kamar mandi nih, disiram loh. Lantai bawahnya disiram, samping-samping disiram, udah disiram dielap, udah lap kering, lalu sholat. Ya Allahu Akbar, sholat di kamar mandi umpamanya. Gimana hukumnya? Sholatnya sah, tapi hukumnya makruh. Makruh artinya tak bagus. Itu kamar mandi. Jika ada WC-nya tak boleh, bukan makruh, haram. Yang makruh di sini kamar mandi. Beda Pak ya. Kadang-kadang kan ada rumah WC-nya terbagi dua, terbelah dua. Satunya untuk kamar mandi, satunya untuk WC. Kadang-kadang kan, yang boleh di kamar mandinya. Kalau di WC tak boleh. Tak boleh situ. Nyebut lafaz Allah tak boleh dalam WC. Ya, andaikan nyebut lafaz Allah dalam hati. Apalagi sholat. Sedangkan sholat kita pasti bertakbir, Allahu Akbar gitu kan. Jadi di kamar mandi hukum sholatnya sah, tapi hukumnya makruh. Makruh artinya tak bagus.